Umroh. Nah, apa yang dimaksud dengan umroh? Pernah mendengar ya? Pasti sering mendengar. Umroh itu apa ya sebenarnya? Nah, ini ada gambar orang bawa koper, pakai baju putih-putih. Kira-kira dia mau kemana? Mau ke Mekah ini ya. Nah, kira-kira umroh itu apa? Kita baca pengertian ibadah umroh. Ibadah umroh itu adalah seperti haji, tapi bedanya kalau haji itu ditentukan waktunya, ya. Kalau haji itu ditentukan waktunya, sedangkan kalau umroh itu bebas, ya, tentunya di luar waktu ibadah haji. Jadi misalnya nih sekarang punya uang gitu ya, udahlah mau berangkat umroh, boleh. Sekarang juga berangkat umroh boleh. Kapanpun kita mau berangkat untuk umroh itu boleh. Sedangkan kalau haji itu nggak bisa sewaktu-waktu kita mau berangkat, aku mau haji sekarang, itu nggak bisa ya. Kalau haji itu ada waktunya. Waktunya kapan? Ya, waktunya itu mulai dari bulan Syawal. Nah, orang berangkat haji itu bisa dimulai dari bulan Syawal. Sedangkan puncak ibadah haji itu pada tanggal 10, pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi waktunya tuh tertentu, tanggal 9 Zulhijjah itu puncak ibadah haji. Sedangkan kalau umroh ini bebas, kapanpun kita mau berangkat, kita punya uang, kita punya waktu, kita mau umroh itu bebas. Nah, sekarang biar lebih jelas kita baca terlebih dahulu. Menurut bahasa, umroh itu berasal dari bahasa Arab umrota. Nah, ini yang artinya berkunjung. Jadi sama seperti haji ya. Hajjan, hajjun artinya juga sama, berkunjung atau berziarah atau mengunjungi. Begitu juga dengan umroh. Umroh itu artinya juga berkunjung. Nah, sedangkan menurut istilah umroh, yang dimaksud dengan umroh itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi umroh itu, yang dimaksud dengan umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu maksudnya Ka'bah, ya. Berkunjung ke Ka'bah dengan tujuan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Nah, itu ya. Sedangkan dasar atau dalil ibadah umroh itu yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian yang kedua ada juga dari hadis Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyata qalat, ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihadin? Qala na'am, alaihinna jihadun. La akitala fiha la hajjun wal umrah. La kitala fiha la hajjul wal umrah. Dari Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, tapi bukan dengan berperang, melainkan mengerjakan haji dan umroh. Nah, jadi ya, Aisyah itu iri dengan sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki. Kok sahabat-sahabat yang laki-laki itu boleh ikut perang, dan kalau meninggal dia dapat pahala berjihad gitu ya, langsung masuk surga. Tapi kalau perempuan, apakah boleh ikut berperang? Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib berjihad? Ya, kemudian Rasulullah menjawab bagaimana? Iya, tapi jihadnya seorang perempuan itu bukan dengan cara ikut perang, tapi dengan apa? Mengerjakan haji dan umroh.
Nah, itu ya tadi ya. Jadi umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang ketentuan umroh. Yang pertama hukumnya. Hukum asal ibadah umroh itu adalah wajib. Jadi aslinya umroh itu adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji. Jadi kan tadi di ayat itu kan wa atimmul hajja wal umrota lillah. Jadi kalau orang mau berhaji itu juga harus umroh ya. Jadi kalau orang mau pergi haji itu juga harus melakukan umroh, ya kan? Karena sudah jauh-jauh sampai Mekah ya kan. Kalau nggak melakukan dua-duanya rugi. Nah, tapi umroh itu bukan termasuk rukun haji. Jadi misalnya kalau kita melakukan haji tapi nggak umroh itu rasanya kayak rugi. Karena kita udah bayar mahal, udah jauh-jauh ya berangkat ke Mekah. Kalau kita nggak sekalian untuk umroh itu kita merasa rugi. Nah, tapi kalau misalnya ditinggalkan itu juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena umroh itu tidak merupakan rangkaian ibadah haji, bukan termasuk rukun haji. Ya, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, jadi hukumnya umroh itu adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Kalau kita punya uang, kita punya waktu dan kita mampu sehat ya, maka sangat dianjurkan untuk umroh. Nah, itu ya. Kemudian kapan waktunya? Waktu ibadah umroh menurut para ulama adalah seluruh hari dalam setahun kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha dan Tasyrik. Jadi kapan waktu ibadah umroh itu sepanjang tahun boleh melakukan umroh ya. Kecuali kapan? Kecuali tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi kecuali 5 hari ini. Tanggal 9 Dzulhijjah ini Arafah ya, orang-orang sedang berhaji ya, jadi nggak boleh umroh ya. Pada tanggal 9 ini nggak boleh umroh. Karena apa? Karena ini adalah puncak ibadah haji. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah ya, ini adalah hari raya Idul Adha ya, ini juga nggak boleh melakukan umroh. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi selama 5 hari ya, dari tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ini tidak boleh umroh. Karena apa? Karena 5 hari ini adalah waktu untuk haji. Gitu. Jadi selain 5 hari ini boleh, sepanjang tahun itu boleh melakukan umroh. Kemudian syarat umroh ya. Setiap orang Islam yang mau melakukan umroh itu harus memenuhi syarat apa saja. Yang pertama dia adalah Islam. Ya, jadi kalau nggak Islam ya ngapain umroh gitu kan. Kalau orang Islam mau ke Mekah, orang yang bukan Islam itu nggak boleh masuk Mekah. Ya, jadi orang non Muslim itu nggak boleh masuk Mekah dan Madinah. Ya, tapi kalau di Saudi itu kan ada kota-kota yang lain ya, ada Jeddah, ada Riyadh. Nah itu boleh selain 2 kota suci ini, selain Mekah dan Madinah, ini orang-orang non Muslim itu boleh ya. Jadi orang non Muslim itu haram hukumnya masuk Mekah dan
Madinah. Jadi itu ya syaratnya siapa yang boleh melakukan umroh. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Nah, ini berakal sehat ini syarat semua ibadah ya. Jadi kalau orang gila, orang yang sakit akalnya ya, itu tidak wajib melakukan ibadah ya. Jadi orang gila, terus anak yang akalnya sakit gitu ya, mentalnya sakit gitu, kurang sehat gitu ya secara akal, dia tidak wajib beribadah. Nah, pernah nggak melihat anak yang dia ini punya sakit mental, sakit jadi tidak seperti anak-anak normal yang lain gitu ya, tidak seperti orang yang lain. Nah, orang yang mentalnya sakit seperti ini ya, itu dia tidak wajib melakukan ibadah apapun. Karena syarat melakukan ibadah itu adalah berakal sehat ya. Jadi orang gila itu nggak wajib sholat, orang gila itu nggak wajib puasa ya, nggak wajib umroh, nggak wajib haji ya. Jadi syarat untuk melakukan ibadah adalah berakal sehat. Kemudian yang ketiga, balik. Nah, atau dewasa. Jadi anak kecil yang umroh itu pahalanya kembali kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada keluarga pengen umroh bareng satu keluarga, bawa anak kecil yang belum dewasa, yang belum balik, maka pahalanya tadi kembali ke orang tuanya yang melakukan umroh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mampu atau istitoah ya. Mampu itu mampu secara biaya, punya uang. Mampu secara kesehatan, dia harus sehat. Jadi jangan sampai orang yang punya penyakit parah gitu ya, sakit parah itu maksa untuk umroh, karena bisa bisa merepotkan orang lain nanti di sana ya. Orang tua yang sudah sangat tua sekali, bahkan mau jalan aja susah, harus didorong pakai kursi roda. Nah, itu berarti dia tidak mampu. Maka dia sebenarnya tidak perlu umroh. Karena apa? Karena dia tidak mampu secara kesehatan ya. Kan umroh itu kan perjalanan yang sangat panjang dari Indonesia ke Mekah. Itu berapa jam? 12 jam, sekitar 12 jam. Belum lagi di bandara. Bandara itu kan besar sekali ya, luas sekali ya. Harus jalan jauh dari bandara. Nah, kalau nggak sehat, kalau nggak mampu ya, bisa merepotkan orang lain. Akhirnya kita mau ibadah justru malah merepotkan orang lain. Nah, ini tidak seharusnya begitu ya. Jadi syarat umroh yang itu adalah Islam, kemudian berakal sehat, kemudian sudah balik atau sudah dewasa, dan yang keempat mampu secara biaya, mampu secara kesehatan, dan mampu secara keamanan ya. Tidak sedang dalam kondisi ada wabah penyakit misalnya, tidak sedang dalam kondisi perang misalnya, seperti itu. Oke, sudah cukup. Besok kita lanjutkan lagi ya. Rukun umroh. Apakah yang dimaksud dengan rukun? Ya, rukun itu adalah semua hal yang harus dilakukan ya. Urutan atau rangkaian perbuatan yang harus dilakukan. Jadi harus urut. Yang namanya rukun itu harus urut, harus tertib, nggak boleh diloncat-loncat melakukannya ya. Sama seperti sholat misalnya. Sholat itu, rukun sholat itu yang pertama adalah niat dulu ya. Niat dulu yang pertama. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Boleh nggak dibalik dulu? Dibalik, takbir dulu baru niat, atau baca at-tahiyat dulu baru niat? Nggak boleh ya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam ibadah dan harus dilakukannya secara urut ya. Nah, begitu juga dengan umroh. Rukun umroh adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak bisa diganti dengan membayar dam.
Sama seperti haji ya. Jadi rukun haji juga begitu ya, harus dilakukan dengan urut dan tidak bisa diganti. Kalau misalnya rukun itu ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dengan membayar denda. Ya, berarti kalau ditinggalkan apa akibatnya? Ibadahnya menjadi batal dan harus diulang lagi. Nah, apa saja rukun umroh? Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memulai umroh dengan memakai baju ihram. Kalau laki-laki masih ingat ya, 2 lembar kain putih yang tidak dijahit. Dan kalau perempuan ihramnya adalah pakaian baju muslim biasa yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan harus kelihatan, nggak boleh ditutup ya, nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar, dan nggak boleh pakai sarung tangan. Itu baju ihram. Ya, yang pertama adalah ihram. Kemudian yang kedua, memulainya dengan tawaf. Kalau sudah pakai baju ihram, sudah berniat untuk melakukan umroh, maka yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ya, arahnya itu searah jarum jam. Jarum jam itu berputarnya kemana? Ke kanan. Ya, jadi kalau tawaf itu berputarnya ke kanan. Ya. Ka'bah itu ada di sebelah kanan kita. Kemudian kalau sudah tawaf sebanyak 7 kali putaran, terus ngapain? Sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, ya. Dan sebaliknya. Jadi mulainya dari Safa, ya. Lari sampai ke Marwah 1 kali. Kemudian dari Marwah lari lagi sampai ke Safa lagi 2 kali. Dari Safa kembali lagi ke Marwah 3 kali. Dari Marwah kembali lagi ke Safa 4 kali. Jadi begitu ya, bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali. Mulainya dari Safa, nanti finishnya ya berakhirnya di mana? Di Marwah. Jadi kalau dulu zamannya Nabi siapa berarti? Nabi Ismail, ya kan? Jadi kan sa'i ini adalah meniru apa yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail. Yaitu siapa? Ibunya Nabi Ismail namanya siapa? Ayo. Tahu nggak? Namanya Maryam. Ya, jadi ibunda Nabi Ismail itu dulu berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ngapain? Nyari air untuk anaknya yang kehausan. Ya, ternyata air itu justru keluar dari mana? Dari bawah kaki anaknya sendiri, ya kan? Kalau bayi itu kan menangis itu kan kakinya gerak-gerak gitu ya. Kalau bayi nangis itu kakinya kan gerak-gerak. Nah, ternyata air itu justru keluar dari bawah kaki anaknya, yang sampai sekarang masih ada air itu. Namanya air apa? Air Zam-Zam. Ya. Nah, jadi sa'i itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh Maryam atau ibunya Nabi Ismail, berlari-lari dari Safa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Itu ya, sa'i. Kemudian setelah sa'i selesai ngapain? Tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu adalah ya tanda bahwa seseorang itu sudah selesai melakukan melakukan rangkaian ibadah umroh. Jadi ketika tadi ya ihram, tawaf, sa'i, itu ada larangan-larangan. Nggak boleh apa misalnya? Nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh pakai wangi-wangian, ya kan? Terus bajunya harus tertutup. Yang laki-laki harus pakai kain ihram, ya, 2 lembar kain putih yang tidak berjahit itu. Nah, kalau sudah selesai dilakukan semua, sudah sampai sa'i,
Berarti sudah selesai rangkaian umrohnya. Kemudian melakukan tahallul. Tandanya apa? Tahallul itu ditandai dengan mencukur rambut. Sedikit saja, beberapa helai saja itu sudah cukup. Ya. Nah, kalau sudah tahallul, sudah mencukur rambut ini, maka tandanya ibadah umrohnya sudah selesai. Maka boleh pakai baju biasa lagi, ya. Boleh pakai wangi-wangian lagi, ya. Wangi-wangian itu nggak cuma parfum. Wangi-wangian itu semua yang berbau wangi. Misalnya, nggak boleh pakai apa namanya? Kalau mandi nggak boleh pakai sabun yang wangi. Nggak boleh pakai apa misalnya parfum, ya kan? Nggak boleh pakai apa, pokoknya semua hal yang berbau wangi, ya. Nggak boleh pakai wangi-wangian, itu semua hal yang baunya wangi. Pakai keramas, pakai sampo yang ada bau wanginya itu juga nggak boleh ketika sedang ihram. Dan ini berlaku untuk umroh dan haji juga, ya. Jadi larangannya itu ketika haji, ketika umroh, ya. Ketika masih dalam kondisi ihram itu dilarang pakai wangi-wangian. Nah, setelah tahallul, ya, kalau sudah mencukur rambut tadi itu berarti sudah selesai rangkaian ibadah umrohnya. Berarti sudah boleh pakai wangi-wangian, sudah boleh mencukur rambut, sudah boleh memotong kuku dan yang lain-lain, ya. Nah, semua rukun tadi itu harus dilakukan dengan tertib. Maksudnya apa? Harus urut, ya. Harus urut. Nggak boleh dibalik. Misalnya, potong rambut dulu, baru tawaf. Nah, itu kebalik namanya, ya. Nggak boleh dibalik ya urutannya. Apa? Ihram dulu, pakai kain ihram, ya, berniat untuk umroh. Kemudian setelah ihram apa? Tawaf, ya. Tawaf dulu, mengelilingi Ka'bah. Habis tawaf, kalau udah selesai, kemudian sa'i, ya. Sa'i tadi berlari-lari kecil ya, dari Sofa ke Marwah. Kalau sudah selesai sa'i, baru tahallul. Hanya 4. Jadi kalau umroh itu rukunnya hanya 4. Tidak ada apa? Tidak ada wukuf, ya. Yang membedakan antara haji dan umroh adalah wukuf. Kalau haji, ya, kalau haji itu wajib wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf, hajinya batal, hajinya tidak sah, ya. Nah, sedangkan umroh tidak ada wukuf, ya. Ini yang membedakan antara haji dan umroh. Yang pertama tadi ya, bedanya antara haji dan umroh apa? Kalau haji itu harus wukuf, sedangkan kalau umroh tidak ada wukuf. Yang kedua, kalau haji itu waktunya ditentukan mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan kalau umroh ini bebas, ya, kapanpun boleh kecuali 5 hari ini tadi. Karena 5 hari ini tadi adalah waktu untuk berhaji. Terus apa lagi bedanya? Kalau haji itu hukumnya wajib, ya, wajib bagi yang sudah mampu. Jadi kalau orang kaya, sehat, punya uang, tapi nggak mau haji, berarti dia dosa, ya. Kalau sudah punya uang, kaya, dan dia ini sehat, tapi dia nggak mau berhaji, maka dia dosa. Karena haji itu wajib bagi orang yang mampu. Kecuali bagi orang yang tidak mampu, ya. Kalau dia nggak punya uang misalnya, kalau dia sakit-sakitan, kalau dia sudah tua, maka dia tidak wajib untuk haji, gitu ya. Nah, sedangkan kalau umroh ini hukumnya sunnah, ya. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalaupun tidak dilakukan maka juga tidak berdosa. Tapi kalau punya uang terus dia nggak mau umroh, ya rugi berarti, ya. Jadi ibadah sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi, ya. Tidak berdosa tapi rugi. Karena apa? Karena jadi nggak kebagian pahalanya tadi itu, gitu ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara haji dan umroh. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi ya.